Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Novianto dengan NIM 201222151 Prodi Pendidikan Agama Islam. Nah, di sini saya akan sedikit membahas tentang karakteristik ajaran agama Islam. Perlu kita ketahui bahwasanya setiap agama itu memiliki ciri atau karakter atau sifat yang khas yang tidak dimiliki oleh agama lain. Begitu pula dengan Islam. Islam itu memiliki karakter tersendiri yang berbeda dengan agama lain. Kita tinjau dari bahasanya terlebih dahulu, karakteristik. Karakteristik itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu karakter yang memiliki arti karakter, sifat, atau watak. Nah, selanjutnya kata ini menjadi karakteristik yang berarti sifat yang khas yang membedakan antara satu dengan yang lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakter berarti sifat, rupa, atau keadaan. Nah, berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwasannya dinamakan dengan karakteristik adalah sifat dan watak keadaan yang melekat pada ajaran Islam tersebut yang sekaligus dapat dikenali dan dirasakan manfaat dan dampaknya oleh mereka yang mengamalkan ajaran Islam tersebut. Ditinjau dari akar katanya, Islam berasal dari kata salama yang berarti selamat atau damai. Sedangkan menurut istilah adalah menerima segala perintah dan larangan Allah yang terdapat dalam wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kita kemudian langsung saja membahas tentang karakteristik ajaran agama Islam. Karakteristik ajaran agama Islam itu apa aja sih? Yang pertama, tentu saja ada sepenuhnya bersumber dari Allah. Bahwasanya ajaran agama Islam itu bersumber dari Allah, bukan ciptaan dari nabi-nabinya, atau kalau di Islam yang kami pahami itu dari Nabi Muhammad. Nah, berarti Islam itu bukan dari Nabi Muhammad, melainkan sebuah agama yang diturunkan, yang dibuat oleh Allah, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini tidak ada campur tangan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada komprehensif. Sebagai ajaran yang komprehensif, Islam memiliki beberapa karakter. Yang pertama, Islam merupakan agama yang tidak dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu. Nah, dapat dilihat kalau melihat pengertian ini, bahwasanya ajaran agama Islam itu tidak berpatok pada waktu, tidak berpatok pada tempat. Setiap orang akan dapat melaksanakan ajaran Islam walaupun itu berbeda daerah, berbeda waktu, dan tidak akan lekang dimakan zaman. Nah, yang dibahas dalam komprehensif ini meliputi beberapa aspek. Yang pertama, Islam adalah agama yang menyentuh seluruh isi kehidupan manusia. Kemudian, Islam adalah agama sepanjang masa. Nah, Islam agama sepanjang masa, bahwasanya Islam itu tidak ada kata ini Islam itu akan tertinggal. Tidak, karena Islam itu bisa fleksibel. Di setiap zaman, di setiap waktu, Islam itu akan sangat relevan menjadi agama yang benar. Tidak bisa dikatakan tidak ada kata Islam itu kuno gitu. Kemudian kelengkapan ajaran Islam itu di bidang akhlak. Nah, Islam itu juga mengajar tentang akhlak, tentang kepribadian. Terusan kelengkapan ajaran Islam dapat bidang hukum. Hukum juga dibahas dalam ajaran agama Islam. Yang ketiga, karakteristik ajaran agama Islam itu sempurna. Kesempurnaan yang tercipta dalam Islam adalah kesempurnaan dalam waktu serta tempat. Selanjutnya ada karakteristik yang selanjutnya ada universal atau umum. Bahwasanya ajaran agama Islam itu menyeluruh untuk seluruh umat di muka bumi ini. Jadi kalau kita di Indonesia ada ajaran agama Islam, di luar negeri pun ada ajaran agama Islam walaupun terbatas oleh batas negara. Selanjutnya ada mencakup segala fitrah kemanusiaan. Kemudian ada prinsip-prinsip ajaran agama Islam. Apa sih itu prinsip? Kata prinsip dapat berarti dasar, asas, atau kebenaran yang menjadi dasar untuk berpikir atau bertindak dan sebagainya. Prinsip ajaran agama Islam juga digunakan sebagai sandaran dalam membangun suatu atau sebagai landasan yang digunakan untuk mengembangkan konsep atau teori. Nah, tentu saja prinsip-prinsip yang ada dalam ajaran agama Islam itu tidak
tidak datang atau tidak muncul di luar dari Al-Qur'an dan Al-Hadis. Kemudian prinsip-prinsip ajaran agama Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, sesuai dengan fitrah manusia. Nah, di sini kata fitrah secara harfiah berarti keadaan suci, atau yang mengartikan bahwa fitrah adalah kecenderungan atau perasaan mengakui adanya kekuasaan yang menguasai dirinya dan alam jagat raya. Yang kedua ada keseimbangan. Nah, di sini ada bahwasanya prinsip ajaran agama Islam itu ada keseimbangan antara rohani dan jasmani, ada kebaikan, ada perintah, ada larangan. Yang selanjutnya sesuai dengan keadaan zaman dan tempat. Yang keempat ada tidak menyusahkan manusia. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya setiap ajaran yang ada dalam agama Islam itu tidak memberatkan atau tidak diberikan di luar kemampuan manusia. Nah, contohnya di sini ketika kita sholat. Yang pertama, ketika kita sholat, ketika kita sedang sakit dan tidak bisa melaksanakan sholat, itu ketika kita tidak bisa berdiri, ya kita bisa nih sholat sambil berbaring gitu. Nah, selanjutnya ada sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwasanya prinsip ajaran agama Islam itu sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, di sini Islam itu bisa menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan pengetahuan dan teknologi. Sejak dari zaman dahulu sampai sekarang ini. Selanjutnya ada berbasis pada penelitian, kemudian berorientasi pada masa depan, kesederajatan. Nah, di sini Islam itu menganut kesederajatan, bahwasanya setiap manusia itu sama. Kemudian keadilan, ada musyawarah. Dengan adanya musyawarah ini, maka berbagai gagasan dan pemikiran-pemikiran dari berbagai pihak akan dapat ditampung, sehingga berbagai kemungkinan terjadi ketidakpuasan yang dapat menimbulkan unjuk rasa, demonstrasi dan sebagainya dapat dihindari. Nah, di sini prinsip ajaran agama Islam itu sebenarnya mengedepankan sekali itu sistem musyawarah. Segala sesuatu itu perlu dimusyawarahkan, perlu dipikirkan bareng-bareng gitu. Tidak hanya satu belah pihak. Ketika kita berbeda pendapat dengan orang lain, itu kita akan dipertemukan, dimusyawarahkan, sehingga nanti ada titik temu antara pemikiran kita dengan pemikiran yang berbeda dengan orang lain. Nah, sehingga di sini akan akan menjadikan tumbuhnya kekerabatan tanpa memikirkan pendapat kita masing-masing. Nah, yang selanjutnya, prinsip Islam yang selanjutnya ada persaudaraan, ada keterbukaan, dan lain sebagainya. Nah, dari kesimpulan yang tadi saya bacakan tentang karakteristik ajaran agama Islam, prinsip ajaran agama Islam, tentu saja kita sebagai umat Islam, kita harus memiliki apa yang diajarkan atau suatu sifat atau watak atau karakter yang telah diajarkan pada ajaran agama Islam. Nah, kita itu harus memiliki sifat tersebut, seperti menghormati orang lain, terus memanusiakan manusia, terus membantu orang lain, bermusyawarah, terus berbuat baik pada sesama, dan lain sebagainya. Nah, terima kasih atas partisipasinya dan kunjungannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.